semua agama mengajarkan kedamaian. Islam mengajarkan kedamaian, Kristen mengajarkan kedamaian, Yahudi mengajarkan kedamaian, Hindu Buddha mengajarkan kedamaian. Kenapa para pengurusnya, para pemimpinnya justru mengobarkan kebencian pada orang-orang yang berbeda dengan dirinya? Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Syarif Rahmat, kita bertemu di acara Obrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hamba-hamba yang dimuliakan, khusus Direktur Utama Masuk-masuk daerah Serbo, para dokter, para karyawan dan mbak-mbak sekalian yang berkenan bersama pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita kembali dalam kajian tafsir Sabtu pagi. Kajian yang sejatinya sudah cukup lama, lebih kurang 35 tahun kalau tidak salah kita sudah bersama di Rumah Sakit Umum daerah Serbo. Pada pagi ini kita akan membahas ayat ke-39 dan 40 dari surah Al-Hajj. Mari kita baca saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Silakan dibaca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Fantami ila Allah." Seandainya Allah tidak menolak kebanasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan bendera-bendera Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Subhanallahul Azim. Ini adalah ayat pertama yang turun berkaitan dengan perang yang biasanya diistilahkan dengan jihad. Artinya nanti ketika kita bicara tentang jihad atau perang, hendaknya ruh dari ayat ini menjiwai semuanya. Dari sini berpangkal semua ayat-ayat jihad, supaya kita tidak salah di dalam memahami posisi jihad di dalam agama Islam. Ayat ini dimulai dengan uzina, telah diizinkan, mengesankan bahwa yang namanya perang atau jihad itu ada aturannya, ada konstitusi yang mengatur perizinannya. Tidak setiap kali orang akan berjihad kemudian dia terpancing emosinya lalu marah dan berangkat jihad, tidak. Dan di sini mengesankan pula bahwa sebenarnya umat Islam dari awal itu sudah ingin berjihad. Kita tahu selama 13 tahun umat Islam di Mekah itu senantiasa berdakwah, Rasul dan sahabatnya berdakwah, disakiti, dicaci maki, diboikot ekonominya, dimusuhi, dikucilkan keluarganya. Ada sejumlah sahabat yang punya ghirah tinggi, siap untuk mulai perang. Tapi itu tidak dilakukan karena apa? Nunggu izin. Dan perang itu bukan sekedar karena terpancing emosi. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Nah, kalimat berikutnya, lilladzina yuqataluna. Kita tahu Rasul itu pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Setelah 2 tahun berada di Madinah, mereka hidup tenang, sudah meninggalkan orang-orang yang musuhinya, yang selama ini membencinya. Kenapa beliau hijrah ke Madinah? Selain perintah Allah juga itu dalam usaha menghindari jangan sampai terjadi konflik horizontal, jangan terjadi perang. Jadi umat Islam harus berusaha untuk menghindari jangan sampai terjadi perang. Sedapat mungkin tidak terjadi perang. Begitu 2 tahun di Madinah, orang-orang kafir Quraisy malah nyusul menyerang ke Madinah. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak ada pilihan lain. Dicaci maki sudah sabar, dihina sudah sabar, dilukai tidak membalas, sudah ditinggalkan tanah airnya, meninggalkan kota kelahirannya, masih juga dikejar. Tidak ada cara lain kecuali umat Islam membela diri. Nah, dalam konteks membela diri inilah turun izin, diizinkan oleh Allah untuk berperang. Jadi tolong dipahami, perang itu tidak inisiatifnya tidak muncul dari umat Islam. Dan umat Islam tidak boleh punya inisiatif berperang. Inisiatif mereka adalah menciptakan kedamaian, kerukunan. Tidak boleh mulai perang. Ini penting dicatat. Jadi yang ada di hati umat Islam setiap hari seharusnya adalah bagaimana dunia ini damai, dunia ini aman, kehidupan itu rukun,
Jangan berperang. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kedamaian. Ketika kedamaian terganggu, maka perang baru diadakan. Berarti perang itu landasannya apa? Nanti kita akan bahas di bawah dulu. Kita akan jelaskan, perang itu landasannya bukan motivasi keagamaan, bukan. Jihad itu bukan karena sentimen keagamaan, asalnya itu. Udzina lil ladzina qatalu bi annahum zulimu, diizinkan bagi orang-orang yuqataluna yang sudah diperangi, yang diperangi bi annahum zulimu, kondisi mereka itu dianiaya. Nah, perhatikan di sini, perang hanya diizinkan kepada orang-orang yang diperangi. Jangan mengambil inisiatif perang dan menyerang, itu Islam. Karena mereka diperangi, dizolimi, boleh membela diri, persiapkan kekuatan untuk membela diri. Siapa mereka yang boleh berperang? Alladzina ukhriju min diyarihim. Itu orang-orang yang diusir dari rumah mereka bighairi haqqin, tanpa ada alasan yang dibenarkan menurut syariat atau konstitusi yang disepakati. Ini dalam hidup bernegara kita ini harus mengetahui apa yang disebut dengan hak, kaitannya dengan syariat, dan apa yang disebut dengan hak, kaitannya dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di sebuah negeri. Ini penting, karena itu berhubungan dengan hak hidup bersama. Nah, satu-satunya alasan mengapa umat Islam diusir dari Mekah itu adalah illa ayyaqulu rabbuna Allah, hanya karena mereka mengucapkan bahwa Tuhan kami Allah, bertauhid saja, mengatakan bahwa agamanya Tuhannya Allah, beragama Islam. Itu yang mendorong orang-orang kafir Quraisy mengusir umat Islam. Hambalah dimuliakan. Maksudnya apa di sini? Semestinya umat Islam menjadi motor penggerak bagi ini. Jangan membenci orang lain karena faktor perbedaan agama. Tidak boleh. Sebagaimana kita juga tidak mau diusir orang lain hanya gara-gara perbedaan agama kita dengan mereka, gara-gara kita menyebut nama Allah, gara-gara kita sebut nama Allah kita diusir, kita tidak mau. Begitupun ketika ada orang lain yang menyebut nama Tuhan selain Allah, kita tidak boleh membencinya dan tidak boleh mengusirnya. Kan mestinya seperti itu. Hamba yang dimuliakan, maka semua kita harus memahami ini. Bagaimana sikap kita terhadap orang beragama? Orang yang berbeda agama bisa hidup bareng dengan kita dengan konsep lakum dinukum waliyadin. Itu konsep yang sudah selesai, konsep yang sudah baku, tidak boleh diganggu. Kapan kita boleh perang dengan musuh? Ketika musuh sudah mengusir, ketika musuh sudah memerangi, memulai perang dengan kita, baru kita boleh perang. Jangan kita yang memulai. Nah, kita ada 7 ayat. Ujung ayat mengatakan, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat. Sekiranya Allah tidak memiliki cara untuk menangkal kejahatan sebagian manusia dengan menggunakan manusia yang lain. Perhatikan, jadi Allah punya cara membuat peraturan, membuat undang-undang, membuat syariat itu supaya sebagian orang menegakkan syariat ini dalam rangka apa? Ini dia. Sekiranya Allah tidak menolak kejahatan sebagian orang dengan menggunakan sebagian orang yang lain, lahuddimat shawami'. Perhatikan di sini. Niscaya sama'a bi'un, biara, sholawat, masjid, tempat-tempat ibadah orang Kristen, tempat orang Hindu, tempat orang Nasrani, dan masjid-masjid tempat disebut nama Allah itu akan hutimat. Kita ingat dalam hadis ketika bicara tentang sholat, sholat imaduddin.
nanti. Wa man tarakaha faqad hadamati. Salat itu tiang agama. Siapa yang menegakkannya maka dia telah menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkannya maka dia telah hadama, menghancurkan. Kalau hadama itu maklum, hadama menghancurkan. Tapi kalau hudima itu dihancurkan atau dirobohkan. Allah katakan, sekiranya Allah tidak menolak kejahatan sebagian manusia dengan kejahatan manusia yang lain, niscaya dirobohkan, niscaya diruntuhkan, dihancurkan apa? Tempat-tempat ibadah tadi. Apa yang kita tangkap di sini? Satu, jangan pernah ada peperangan dengan cara menjual agama atas dasar kebencian agama. Jangan. Jangan pernah membenci orang lain hanya karena berbeda agama dengan kita. Jangan berperang dengan menjual agama. Berarti apa dasarnya? Ingat dalam bahasan-bahasan yang lalu, penumpahan darah di dalam Islam itu tidak didasarkan atas agama. Meskipun sekarang orang justru permusuhan yang paling besar itu adalah karena latar belakang perbedaan agama. Katanya semua agama mengajarkan kedamaian. Islam mengajarkan kedamaian, Kristen mengajarkan kedamaian, Yahudi mengajarkan kedamaian, Hindu Buddha mengajarkan kedamaian. Kenapa para pengurusnya, para pemimpinnya justru mengobarkan kebencian pada orang-orang yang berbeda dengan dirinya? Di mana sebenarnya agama kalau begitu? Nah, sering saya katakan, semua agama mengajarkan kedamaian. Ketika ada tokoh-tokoh agama mengajarkan kebencian dan permusuhan kepada orang lain yang berbeda agama, sebenarnya yang bicara bukan agamanya, hawa nafsunya. Dan yang sedang bicara bukan wahyu Tuhannya, tapi sedang dibisiki oleh wahyu setannya. Ya jelas. Yang pertama, jangan ada kebencian kepada orang lain hanya karena perbedaan agama. Dan perbedaan agama bukan satu-satunya pintu untuk menciptakan peperangan antara mereka. Saya ulangi lagi, saya sudah berulang kali mengatakan bahwa penumpahan darah di dalam Islam itu sangat berat. Itu hanya terjadi kepada orang-orang yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu dan bukan atas dasar agama. Orang mencuri, dipotong tangannya, ditumpahkan darahnya, bukan karena dia kafir. Muslim pun dipotong tangannya. Tidak ada hubungannya pencurian dengan agama. Karena agama manapun melarang pencurian. Orang yang berzina muhsan, orang yang sudah pernah menikah berzina, dirajam sampai mati, dilempari batu sampai mati, ditumpahkan darahnya, itu bukan karena dia kafir, karena zinanya. Orang yang dipotong telinganya, dikisos, dicungkil matanya, atau dilukai sebagian tubuhnya, berdarah-darah, karena dia melakukan perbuatan sama orang lain. Orang yang potong telinganya. Pemotongan telinga yang mengucurkan darah itu bukan atas dasar perbedaan agamanya, bukan karena kekafirannya, karena perbuatan jahatnya tadi. Orang yang membunuh pun harus dibunuh, bukan karena dia kafirnya. Apapun agamanya, orang yang membunuh ya dibunuh. Islam menyatakan perang, maka umat Islam sifatnya hanya melayani dan membela diri, bukan mengobarkan peperangan. Tolong pahami di sini. Ada yang orang yang salah memahami, pokoknya jihad. Karena ada hadis mengatakan aslim fajahid, masuk Islam lalu jihadlah kamu. Nah, orang-orang itu tidak membaca sabab burutnya. Sabab burutnya itu karena ada orang kafir yang berteman dengan umat Islam, dengan Rasulullah SAW, bersahabat, tetapi dia tidak mau masuk Islam. Empati dan simpati atau persahabatan yang begitu kuat terus menimbulkan semangat pada diri si orang kafir tadi. Saya mau ikut jihad lah Muhammad, di pihak kamu, membela kamu. Kita kan teman dari dulu, kamu perang ya, aku ikutlah. Pokoknya siapa musuh kamu ya musuh aku.
Siapa yang lawan kamu, lawan aku nggak maju lah. Orang yang kau benci, aku benci pula lah. Masuk Islam lah kata Nabi, enggak lah, agama masing-masing lama, pokoknya aku bantu kamu lah, urusannya kan persahabatan. Baru Rasul mengatakan aslim fajahid, kamu masuk Islam dulu baru jihad. Sekarang dipahami enggak? Islam langsung jihad? Bukan begitu. Itu pemaknaan hadis harus pas sesuai dengan sababnya. Dan yang terakhir pesan dari ayat ini adalah umat Islam bukan sekedar dituntut untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Umat Islam dituntut bukan hanya sekedar untuk membunuh orang-orang jahat yang mengusir mereka, tetapi juga umat Islam dituntut untuk menjaga rumah-rumah ibadah, bukan cuma masjidnya sendiri. Perhatikan ayat. Jadi Islam menurut isyarat ayat ini bukan cuma diperintah menghindarkan diri atau menutup celah terjadinya peperangan dengan alasan sentimen keagamaan, bukan cuma itu. Tetapi juga umat Islam dituntut mengalahkan orang-orang yang selalu membuat kericuhan di tengah masyarakat dengan menjual agama. Dan yang terakhir tadi, umat Islam bukan dituntut cuma menjaga masjid mereka. Umat Islam dituntut supaya menjadi komunitas terdepan di dalam menjaga rumah-rumah ibadah agama lain. Maka walaupun sedang dalam kondisi perang, gereja jangan dihancurkan, biara jangan dihancurkan, sinagog jangan dihancurkan. Ini dalam kondisi perang loh. Ayat ini bicara perang. Bahkan terkesan bahwa perang itu terjadi dalam rangka menjaga itu semuanya. Nah, ini saya kira ya harus kita pahami bahwa kalau selama ini ada sekelompok orang yang ikut menjaga tempat ibadah dari agama yang berbeda dengan dirinya, itu adalah dalam kerangka memahami ayat ini, karena ini adalah bagian dari syariat Allah. Tentu orang yang terlanjur memiliki kebencian, sentimen terhadap pemeluk agama lain dengan latar belakang beda agamanya akan kaget menyaksikan itu. Apalagi orang yang tidak pernah ngaji. Tetapi kalau orang yang sudah biasa ngaji tidak kaget, ayatnya ada, dalilnya ada, fatwa ulamanya juga ada, maka mereka akan berbeda sikapnya dengan orang yang memang tidak pernah mengaji. Baik, saya kira kesimpulannya yang pertama bahwa Islam tidak memerintahkan atau melarang umatnya membenci pemeluk agama lain. Yang kedua, Islam berusaha keras untuk menghindarkan diri sekuat tenaga dari konflik atau peperangan hanya karena beda agama. Kemudian ketika ada sekelompok orang yang hanya karena beda agama lalu menciptakan permusuhan, maka Islam diizinkan untuk tampil ke depan dalam rangka membela diri. Tetapi walaupun dalam rangka membela diri dan agamanya, tidak berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Ada bagian dari agama yang tidak boleh dihancurkan ketika terjadi peperangan, yaitu tempat-tempat ibadah. Apalagi jika tidak dalam keadaan perang, maka menghancurkan tempat ibadah adalah masalah besar dalam syariat. Kecuali tempat ibadah itu dijadikan markas untuk persiapan perang melawan umat Islam, tempat akomodasi, tempat senjata-senjata dan lain sebagainya. Itu nanti ada fatwa ulama yang membolehkannya untuk menghancurkan tempat itu dalam rangka menghancurkan sarana-sarana peperangan. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nama tadi kita
melanjutkan bagian dari guru kita yang pada intinya bahwa Islam adalah agama kedamaian, tidak dikenal berperang kecuali kita diperangi. Baik jemaah, mungkin ada yang bertanya, kami silakan kepada Ustaz Abdul Rojak. Nanti sudah izin untuk bertanya. Abdul Rojak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Pak Kiai. Semoga Pak Kiai dalam keadaan sehat sempurna dan keberkahan dari ilmu Pak Kiai. Satu pertanyaan Pak Kiai, saya sehari-hari mengajar di sebuah sekolah. Kemudian menyimak uraian Pak Kiai tentang materi jihad ini, tentunya menjadi masalah yang harus penting pula untuk kami sampaikan kepada peserta didik kami. Yang menjadi pertanyaan buat kami Pak Kiai, saat ini bila kita menyimak banyak sekali materi-materi yang berkaitan dengan jihad, itu sudah mendapatkan pengulangan materinya, bahkan mungkin ada terjadi penghapusan dari kurikulum yang diajarkan. Nah, bagaimana kami menyampaikan kepada peserta didik kami tentang jihad ini? Apakah dengan jihad yang kita ceritakan seperti yang pakai ceritakan tadi di awal ketika Nabi hijrah ke Madinah, atau bagi konsep jihad yang seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang mudarris, seorang guru yang juga adalah murabbi bagi murid-muridnya. Dulu ada istilah kuliah tarbiyah wa ta'lim. Jadi fakultas pendidikan dan perguruan dan pendidikan, kalau dalam bahasa katanya fikih, tapi dalam dalam bahasa Arabnya tarbiyah wa ta'lim. Kita punyanya institut perguruan dan ilmu pendidikan, sehingga si murid keluar dari kelas setelah bertemu dengan guru bukan sekedar bertambah ilmu yang memenuhi otaknya, tetapi juga tambah baik perilaku yang dicerminkan dalam akhlaknya. Beruntunglah mereka yang dipilih Allah menjadi guru seperti Ustaz. Kurikulum keagamaan di Indonesia yang beritanya, yang saya juga belum membaca beritanya, yang beritanya menghilangkan pasal jihad, beritanya. Kalau iya, harus kita pahami dengan dua pendekatan. Yang pertama, bahwa pelajaran agama di sekolah itu lebih menitik beratkan pada bagaimana anak-anak bisa beribadah dan berperilaku baik, pendidikan moral bangsa. Nah, akhir-akhir ini santernya pengertian jihad di negeri kita yang saya lihat selalu dikaitkan dengan pergerakan yang seperti kita lihat, kemarahan, kebencian, caci maki, menyerang kelompok yang berbeda. Bahkan pengkafiran bukan hanya dilakukan kepada orang yang berbeda agama, orang yang syahadatnya sama pun melalui celah kata jihad tadi diberlakukan oleh sekelompok orang kepada orang yang sudah bersyahadat sama dengan kita. Dengan bahasa lain, ada pengkafiran, ada permusuhan, ada kebencian, dan ini hidup di tengah masyarakat. Tentu suasana ini, keadaan yang tidak menyenangkan kita semua itu
tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Apalagi kaitannya dengan integrasi bangsa. Diduga celah atau pintu masuknya itu adalah melalui materi jihad tadi. Karena memang buku-buku yang beredar, jihad itu selalu dimaknai dengan perang, membunuh, dan lain sebagainya. Maka ketika pasal-pasal itu, ini jika benar, kemudian ditiadakan, saya kira itu pertimbangannya. Satu dzari'ah, menutup celah preventif sifatnya. Menutup celah agar kita tidak sampai pada suasana yang tidak diinginkan oleh semua. Ini usaha yang baik. Yang kedua, ketika orang ingin mempelajari agama secara utuh, tempatnya bukan sekolah. Sekolahan bukan tempat mengajarkan orang mengerti benar agama, kecuali sekolah-sekolah yang memang berbasis agama. Tempatnya itu ada di pesantren. Dan pembahasan jihad itu berada di bagian belakang dari kajian. Kalau kita baca kitab-kitab misalnya dari bab pertama, rukun iman, rukun Islam, kemudian kita bertoharoh, sholat, zakat, puasa, haji, jihad dan di belakang itu. Akibatnya apa kalau tidak menurut seperti itu? Orang ada bersemangat jihad tapi sholatnya tidak mengerti. Hukum-hukum puasa tidak mengerti, hukum zakat tidak mengerti. Nah, kalau ini dibiarkan terus ada, maka akan menimbulkan orang-orang yang memang ekstrim di dalam kehidupan, tetapi dia tidak halus karena tidak memahami pesan-pesan syariat dan tidak ahli dalam beribadah. Nah, apa yang harus saya sampaikan kepada murid-murid? Ustadz tentu punya metode sendiri, punya konsep sendiri, punya teknik sendiri, punya strategi sendiri untuk mengolah murid mau jadi apa. Maka sebelum mereka diperkenalkan dengan, kalau terpaksa harus diperkenalkan istilah jihad, mereka harus diberi mengerti jihad lughatan wa istilahan. Karena kata jihad di dalam Al-Quran itu tidak selalu dalam pengertian perang dan membunuh. Jadi kan wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadi mereka, perjuangkan mereka bihi dengan Al-Quran, jihad yang besar. Beritahukan juga pada mereka pembagian jihad. Kalau terpaksa harus diambil di sana. Ada yang namanya jihadul asghar, jihad kecil. Ada jihadul akbar, tapi juga ada jihad afdal. Ini tiga. Meskipun hadisnya dianggap palsu atau dhaif, ketika Rasul kembali perang kan pernah mengatakan raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang jihad yang kecil menuju jihad yang besar, yaitu jihadun nafs. Jihad memerangi hawa nafsu. Ini supaya anak-anak tertantang atau terdorong untuk lebih menjaga dirinya dan mengendalikan hawa nafsunya. Baru yang ketiga, jihadul afdal. Itu afdal jihad kalimat haqqin inda sultanin ja'ir. Berbicara apa adanya di depan penguasa yang jahat. Itu. Tapi kalau memang di kurikulumnya tidak ada, ya Ustaz tidak usah dibahas. Namanya pengajar di satu lembaga pendidikan atau di kampus, university itu terpatok dengan kurikulum tajid dulu itu. Penambahan-penambahan seperti mungkin hanya pengayaan. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa mewakili jawaban yang terima kasih. Kita cukup mencerahkan jawaban dari kita. Baik, kami lanjutkan bagi Pak Jamal yang mungkin ada pertanyaan. Masih ada? Baik, Kay, mungkin ada pertanyaan dari kami, Kay. Boleh, Kay? Ya. Oke, mohon maaf.
kalau kita baca konteks ayat, bikin berperang karena dizolimi, lalu juga diusir dari kampung halaman, dan juga karena kita mengatakan berguna Allah, kalau kita adalah Allah. Dalam konteks geopolitik sebenarnya mohon maaf, jadi peperangan antara kita tahu antara Yaman Utara dan Arab Saudi karena beda paham antara Sunni dan Syiah. Itu bagaimana menurut konteks ayat ini? Mohon dijelaskan apakah termasuk untuk satu peperangan yang harus dijalankan oleh umat Islam tanpa perbedaan paham atau gimana? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ketika dua kelompok dari orang beriman bersengketa berperang, damaikanlah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika salah satu dari keduanya itu, maka oleh kamu semua orang beriman perangi saja orang yang memang ngeyel sampai mereka kembali kepada bimbingan Allah, ketentuan Allah. Nah, bagaimana kalau mereka berperang sesama umat Islam? Ingat hadis Nabi, "Idzal taqal musliman bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Jika dua orang muslim bertemu menggunakan pedangnya, artinya saling membunuh, perang, maka yang membunuh dan yang dibunuh itu di neraka. Lalu ada yang bertanya, loh kalau yang membunuh itu ya sudah membunuh, Rasul pantas masuk neraka. Lah yang terbunuh, dia juga niatnya sih membunuh, cuma keduluan saja. Jadi kemana mereka? Tetapi kita, meskipun secara zahir nampak bahwa perang itu saling membunuh secara muslim, kita harus baik sangka dengan sesama muslim sebagaimana terjadi pada para sahabat Rasulullah. Ketika para sahabat Rasulullah berperang sepeninggal beliau, kita membaca dalam akidah sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah, wa ma jarra baina sahabi nasu'u wa ajrul ijtihad nuthbitu. Apa yang terjadi di antara sahabat-sahabat Nabi itu kita diam, tidak usah berkomentar. Kita yakini saja bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan ijtihadnya sendiri. Meskipun kita ingin mengatakan seharusnya orang itu saling menghargai ijtihad yang lain. Tidak boleh seseorang dikafirkan karena perbedaan ijtihadnya, tidak boleh orang dimusuhi karena perbedaan pendapatnya. Karena ijtihadnya ijtihad, dia bukan agama. Ijtihad bagian dari agama, tapi dia bukan agama itu sendiri. Tafsir ya tafsir, bukan Al-Quran. Meskipun tafsir diambil dari Al-Quran, tapi tafsir tidak akan pernah bisa mewakili Al-Quran. Nah, tinggal akan masalah yang terjadi sekarang di antara negara Timur Tengah itu masalahnya apa? Jika masalahnya adalah dunia, sebenarnya mereka tidak sedang berperang atas nama agama kok. Mereka berperang atas nama kepentingannya. Ya. Wong dua-duanya juga takbir, dua-duanya juga sholat, dua-duanya juga syahadat. Lalu yang mereka perebutkan apa? Dunia. Syahidkah mereka? Tidak. Mereka yang meninggal dunia tidak bela agamanya, itu sesuai dengan yang diniatkan. Allah. Alhamdulillah. Kita akan berbalik dulu kita. Para jamaah mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Tidak ada, kami sebelah itu. Oke, kami kira tidak ada pertanyaan lagi. Dengan doa. Ya, baiklah kalau begitu, Bapak sekalian. Sementara kajian kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan bertemu di satu yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat-sehat ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang-kurang. Kita meditasikan sama-sama. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
سيد الأولين والآخرين صلى الله تبارك وتعالى عليه وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أحمده على الرسول. يا رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما غفرت ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ونحن جميعا منا يا سيدي يا ولي الله فينا اللهم نحرق الدنيا عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بقدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبركاته.